menghilangkan rasa haus. Tapi dengan apa? Dengan izin Allah. Berapa banyak orang yang minum terus tapi nggak merasakan hausnya nggak terpenuhi. Kenapa? Karena nggak dapat izin Allah. Mungkin juga dia sudah diazab oleh Allah sehingga minuman itu terasa hampa. Dia minum banyak tapi rasanya tetap haus. Makanya disebut air yang bisa menghilangkan rasa dahaga dengan izin Allah. Nah, air tersebut kalau di dalam pembahasan taharah itu dibagi menjadi dua. Air yang kita akan bahas dibagi menjadi dua. Pertama, air yang banyak, ya, air yang banyak. Yang kedua, air yang sedikit. Karena hadis yang kita bahas itu bab taharah, yang kita bahas itu bab bersuci. Jadi otomatis akan berkaitan dengan jumlah air. Pertama, ada air yang banyak. Yang kedua, ada air yang sedikit. Otomatis dengan adanya air yang banyak dan adanya air yang sedikit itu akan menimbulkan hukum. Kenapa dibagi air banyak? Kenapa dibagi air sedikit? Karena nantinya akan ada hukum. Di antaranya yang pertama, air yang banyak adalah air yang telah mencapai ukuran 2 bulan. Sekali, air yang banyak adalah air yang telah mencapai ukuran 2 bulan. 2 bulan itu apa? 2 bulaten. Ya, 2 bulaten. Berapa 2 bulaten? 62 lebar, 62 panjang, 62 dalam. Itu disebut air 2 bulan. Atau di sini kamar mandinya pakainya ember atau pakai kolam? Pakai kolam apa pakai ember? Ember. Nah, embernya antum hitung. Diameternya ember itu berapa? 60 ada atau enggak? Enggak nyampe 60. Kecil embernya. Kedalamannya 60 ada enggak? 62. Enggak ada. Artinya kalau ember itu sedikit jumlahnya, kurang dari 2 bulan, maka Anda bisa menggunakan untuk berwudu hanya 1 kali dengan yang ada di ember. Kenapa? Karena airnya jumlahnya kurang daripada 2 bulan. Ya. Oh ya. Nah, antum selama ini kalau wudu pakai air yang ada dalam ember atau pakai air yang keran? Keran ya? Oke. Jadi gini, yang kita bahas air yang banyak. Air yang banyak adalah air yang jumlahnya melebihi ukuran 2 bulan. Pertanyaannya 2 bulan itu berapa? 62,4 cm atau 62 cm kali lebar 62 cm kali tinggi 62 cm. Ya, jadi pokoknya kalau bundel diameternya 62. Ini 62, sini 62, kedalaman juga 62 cm. Oke, Habib, saya susah lah kalau ngitung kayak gitu. Pakai hitungan lain bisa nggak? Oke, nggak usah pakai hitungan 62 cm, pakai hitungannya liter. Sulit kan? Liter, berapa jumlah liternya kalau air yang 2 bulaten? 245 liter. 245 liter. Jadi air disebut air banyak jika airnya itu jumlahnya 245 liter. Tinggal dikira-kira saja. Baik. Itu pertama air yang banyak. Yang kedua air yang sedikit. Apa pengertian air yang sedikit? Ya, tinggal kebalikannya. Air yang sedikit adalah air yang tidak sampai ukurannya 2 bulan. Air yang tidak sampai ukurannya 2 bulan. Berarti kayak di ember yang ada di pesantren sini, itu namanya air yang sedikit karena tidak sampai 2
pula. Ya, di air yang banyak adalah air yang jumlahnya mencapai 62 cm panjang, lebar, tinggi. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, artinya jumlahnya kurang daripada 245 liter. Dan sekarang paham, air yang banyak itu 2 kula, air yang sedikit berarti kurang dari 2 kula. Jumlah kulanya antum sudah tahu 245 liter, secara dihitung dengan diameter 62 cm. Sekarang sudah ketemu itu air banyak dan air sedikit. Apa perbedaannya? Kalau air sedikit berarti anda sudah tahu dong. Kalau air sedikit, apa air sedikit? Air yang kurang dari 2. Kalau airnya sedikit, jika kejatuhan najis, baik airnya itu berubah atau tidak, hukumnya najis. Contoh, ember yang ada di pesantren, ya, kejatuhan najis, cicak, nggak bisa berenang, 5 menit, 10 menit, tewas. Jadi bangkai nggak? Jadi bangkai. Najis apa enggak? Najis. Oke, diambil cicaknya, buang cicaknya. Airnya dicium nggak ada perubahan. Airnya sama nggak berubah karena yang jatuh cuma satu cicak. Dan nggak ada perubahan warna air. Air masih tetap, bau tetap, warna tetap, nggak ada yang berubah karena yang kejatuhan si cicak. Cuman airnya itu jumlahnya kurang dari 2 kula teh. Maka walaupun tidak berubah rasa airnya, walaupun tidak berubah warna airnya, walaupun tidak berubah bau airnya, maka air tersebut tetap dihukumi air yang najis, yang nggak boleh digunakan untuk mencuci. Kenapa? Karena kurang dari 2 kula. Nah, ya. Itu fungsinya. Kalau kita sudah tahu air jumlah sedikit dan banyak, ketika air sedikit, mau dia bau, mau dia tidak, mau dia rusak atau mau dia tidak, kena najis menjadi najis. Nah, cara pembersihannya nanti kita belum bahas itu. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, air yang banyak. Jika kejatuhan najis, maka tidak dihukumi najis. Anda punya air, jumlahnya 260 liter, berarti lebih dari 2 kula. Anda punya air jumlahnya melebihi 245 liter, berarti lebih dari 2 kula. Kejatuhan najis atau kejatuhan anak kecil pipis di dalam air tersebut, pipis nih di dalam kolam yang jumlahnya 245 liter lebih, najis apa enggak jadinya itu air? Najis. Air 2 kula kejatuhan najis tidak menjadi najis kecuali jika ada perubahan warna dan rasa. Ya, beda kan? Beda. Kalau air yang sedikit, kamu mau berubah, mau enggak, mau rusak atau mau enggak, tetap hukumnya najis. Kenapa? Airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, nggak bisa dihukumi najis kecuali berubah rasa. Tinggal dilihat, kalau Anda punya air jumlahnya 245 liter lebih, kemudian kejatuhan najis, baik bangkai tikus, bangkai cicak, atau kena air kencing dan sebagainya, punya sesuatu yang najis, jatuh ke dalam air, bisa. Mau digunakan boleh apa enggak, Beb? Lihat aja dulu, ambil airnya, taruh tangan, taruh gayung, cium. Oh enggak ada yang berubah airnya. Udah, cium enggak ada, baunya masih tetap ambil rasanya, dirasain. Oh masih tetap, enggak ada perubahan, enggak ada bau pesing dan sebagainya. Oke, berarti tinggal apa warna, dilihat. Oh warnanya masih tetap kok, airnya masih warna jernih, enggak kelihatan apapun, enggak kelihatan warna kuning kencing dan sebagainya, enggak kelihatan rusak. Berarti air tetap dihukumi suci. Ya, jadi kalau air yang 2 kula tidak bisa menjadi najis kecuali kalau memang berubah warna, rasa dan bau. Oke. Adapun
pembagian air. Ya. Adapun pembagian air dari segi hukum. Adapun pembagian air dari segi hukum. Ya. Jadi ada 3 pembagian air dari segi hukum, ada 3.